Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Baiklah, kita mulai pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Ibu Dewi Wahyuni dalam mata pelajaran Bahasa Lampung kelas 8. Hari ini kita akan mempelajari mengenai lamban adat Lampung. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tarian yang ada di Lampung. Salah satunya adalah tarian Cangget. Nah, sekarang mengenai rumah adat Lampung atau dalam bahasa Lampungnya lamban adat Lampung. Kalian pasti sudah tahu ya, kalau Lampung mempunyai rumah adat. Dan ini adalah salah satu rumah adat yang ada di Lampung. Secara garis besar, Lampung dibagi menjadi dua bagian, yaitu Wat Hulun Lampung Pepadun, Wat Hulun Lampung Pasisir atau Saibatin. Di pertemuan pertama, itu kita sudah membahas mengenai dua suku yang ada di Lampung, ada Lampung Pepadun dan ada Lampung Pasisir atau Saibatin. Nah, lamban adat ini murni dibagi menjadi pak atau 4. Wat Hua Lambani Hulun Pepadun, Wat Hua Lamban adatnya Hulun Pepasir. Karena masyarakat adat di Lampung dibagi menjadi dua bagian, ya, secara garis besar, yaitu ada Lampung Pepadun dan Lampung Pesisir atau Lampung Saibatin. Maka rumah adatnya juga dibagi menjadi dua. Nah, ini adalah rumah adat Lampung Pepadun. Ada rumah atau lamban atau dalam bahasa Pepadunnya disebut nuwo. Nuwo ya. Ada nuwo bala dan yang kedua disebut sebagai nuwo sesat atau nuwo agung. Itu rumah adat Lampung Pepadun. Nuwo bala dan nuwo sesat atau nuwo agung. Kemudian untuk Lampung Pesisir atau Lampung Saibatin sama, dia juga mempunyai dua jenis rumah adat. Baiklah, nah sekarang kita akan membahas mengenai rumah adat Lampung Pesisir atau Saibatin. Yang pertama adalah lamban bala yang ditempati oleh sebatin atau kepala adatnya. Kemudian yang kedua ada rumah yang ditempati oleh rakyat biasa. Nah, di daerah Lampung Barat juga ada rumah adat yang disebut sebagai lamban pesagi. Ini rumah adat Lampung Pepadun ya. Oke. Yang pertama untuk rumah adat Lampung Pepadun, yaitu yang pertama Nuwo Bala. Nuwo Bala dikenal muni sebagai balai keratun. Biasanya digunakan pakai pok pedom penyimbang adat atau kepala adat anjak suku Lampung Pepadun. Seunyi nih bagian bangun Nuwo Bala dibangun menggunakan kayu, mulai tihang, sesai, sampai hato. Nuwo Bala luas bangunan ini kurang lebih 30 kali 15 meter. Di lomni wat lamun bagian. Jadi, Nuwo Bala dikenal juga sebagai keratun. Biasanya digunakan untuk tempat tidur penyimbang adat atau kepala adat dari suku Lampung Pepadun. Semua bagian dari Nuwo Bala menggunakan kayu, mulai dari tiang, kemudian dindingnya, sampai atapnya. Nah, Nuwo Bala luas bangunannya kurang lebih 30 kali 15 meter. Dan di dalamnya ada banyak bagian-bagian. Bagian-bagian jak Nuwo Bala. Saya pertama wat digalakin lawang kuking atau gerbang masuk atau gapura untuk menuju area rumah. Ya, jadi gerbang masuk atau gapura untuk menuju area rumah itu namanya lawang kuring. Saya kedua, izin gelada. Izin gelada ini adalah bagian dari rumah yang berbentuk tangga dan di atasnya memiliki atap. Saya ketiga, anjung.
Anjung berupa teras kecil, biasa digunakan untuk pertemuan adat. Namanya adalah anjung. Saikepa atau yang keempat, namanya pusiban. Pusiban digunakan untuk melangsungkan musyawarah adat. Selanjutnya, lapang agung. Ruangan singgi digunakan sebagai pok niuh bebai-bebai kumpul. Artinya ini adalah ruangan tempat di mana berkumpulnya para wanita. Selanjutnya kebik kerumpu atau kebik kerumpu. Artinya ini adalah kamar tidur anak penyimbang bumi atau anak tertua. Selanjutnya kembik range, ya, atau artinya kembik range. Ini adalah kamar tidur penyimbang ratu atau anak kedua dari paling tua. Terakhir kembik tengah. Adalah kamar anak ketiga atau kamar anak tidur penyimbang batin. Nah, ini adalah bagian-bagian dari nuwobala. Ada lawang kuring, ijan geladak, anjung, kebik tengah, kebik range, kebik kerumpu, lapang agung, dan pusiban. Oke, selanjutnya pagunjak Lampung Pepadun, wat nuwo sesat atau nuwo agung. Nuwo sesat bagi masyarakat Lampung dikenal munih dengan sebutan Balai Agung. Balai Agung biasanya digunakan sebagai kegiatan adat. Oleh sebab ini, setiap bagian lamban buat fungsi masing-masing. Pertama, ruang pasiban. Ruang pasiban adalah tempat melakukan musyawarah. Kemudian yang kedua ada ijan geladak. Ini yang bagian depan, ya, bagian dari rumah yang berbentuk tangga dan di atasnya memiliki atap. Kemudian ada anjungan. Anjungan berfungsi untuk menyambut tamu kehormatan sebagai tempat pertemuan para penyimbang dan tempat beristirahat. Kemudian ada ruang tetabuhan. Bagian ruangan yang digunakan sebagai tempat menyimpan alat musik khas Lampung, yaitu berupa tetabuhan atau tabuhan. Yang nantinya digunakan untuk menghibur para penyimbang atau perwatin. Jadi, ruang tetabuhan ini adalah bagian ruangan yang digunakan sebagai tempat menyimpan alat musik khas Lampung. Alat musiknya yaitu berupa tabuhan. Selanjutnya adalah gajah merem. Ya, ini adalah ruangan yang digunakan untuk para pemimpin untuk istirahat. Kalau tadi yang namanya anjungan, itu adalah tempat untuk sebagai tamu kehormatan dan sekaligus tempat beristirahatnya tamu kehormatan. Sedangkan kalau gajah merem ini adalah ruangan yang digunakan para pemimpinnya untuk istirahat. Oke, selanjutnya ada lamban anjak suku Lampung pesisir atau Saibatin. Lamban jak suku Saibatin hampir mirip zaman lamban anjak suku Pepadun. Galahni lamban bala. Lamban bala ialah lamban adat Lampung pesisir atau Saibatin. Bentuknya lamban panggung, material bangunan saya digunakan kayu. Maksudnya material bangunan ini kayu. Anjak sesai, hatok nih, jama lantai ini terbuat jak kayu. Jadi rumah adat Lamban Bala ini ya, atau rumah adat Saibatin hampir sama dengan Lampung Pepadun. Yang semua bangunannya terbuat dari kayu. Nah, ini adalah bagian dari Lamban Bala untuk Lampung Saibatin. Pertama, Wat Jan. Jan ini adalah sebagai akses utama untuk menuju bangunan ruang dalam rumah. Nah, jan ini artinya tangga. Karena rumah adat Lampung Saib ini berbentuk rumah panggung, hampir setiap depan rumahnya memiliki tangga atau dalam bahasa Lampungnya disebut jan. Jadi jan ini adalah tangga ya sebagai akses utama untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian bagian keduanya yaitu lepau atau bekanda. Ini adalah ruangan terbuka yang memang ada di bagian di depan rumah. Kemudian lapang luah.
Lapang luar ini adalah ruang tamu yang digunakan untuk musyawarah adat. Kemudian lapang lom. Lapang lom ini adalah untuk musyawarah bagi perempuan ya, atau ruang keluarga atau ruang musyawarah untuk perempuan. Selanjutnya bilik kebi. Bilik kebi adalah kamar tidur utama pakai uhang pedomni penyimbang adat. Jadi bilik kebi ini adalah kamar tidur utama. Kemudian tebelayak dipakai tidur anak-anak penyimbang adat atau anak-anak kedua dari penyimbang adat. Selanjutnya sekudu. Sekudu merupakan kamar utama atau ruang khusus untuk wanita. Selanjutnya panggak. Panggak ya. Bagian atas rumah yang biasa digunakan untuk menyimpan benda pusaka, benda adat, dan pecah belah. Panggak ini juga kalau di dalam bahasa Indonesianya disebut loteng. Hampir sama dengan loteng karena dia tempat penyimpanan benda-benda, benda pusaka, misalkan benda adat dan pecah belah lainnya. Selanjutnya dapoh. Dapoh ini adalah tempat menyimpan bahan makanan dan tempat memasak. Dapoh ini artinya dapur ya, jadi tempat menyimpan bahan makanan dan tempat memasak. Selanjutnya gagang. Gagang artinya ruang untuk mencuci peralatan rumah. Nah, terus yang terakhir adalah bahlamban. Nah, bahlamban ini adalah bentuk rumah dari lamban balak. Karena lamban balak ini bentuknya panggung, biasanya di bawah rumah itu ada tempat gitu. Nah, di bawah rumahnya itu namanya bahlamban ya, atau di bawah rumah artinya bahlamban ini. Ini digunakan untuk menyimpan hasil panen. Ya, ini adalah bagian-bagian lamban balak. Ada jan ya, lepah bekanda, kemudian lapang luah, lapang lom, bilik kebi, tebelayak, kemudian sekudu, ada panggak, dapoh, gakang, dan bahlamban. Nah, di daerah Lampung Barat atau di daerah Keruy dan di daerah Liwa, kemudian di skala berak juga ya, dan di Sekicau ada rumah adat yang sangat unik yang dikenal dengan nama Lamban Pesagi. Oke, Lamban Pesagi biasanya kam liak di wilayah Lampung Barat. Ulih Senangun, Lambang Pesagi asal ni Anjak Liwa, Lampung Barat. Hampir seunyi ini bangunan nggunakan kayu. Mulai anjak hato sampai menggunakan ijuk yang hadu disusun pasak kayu sebagai pengganti paku. Jadi bentuk ini nangun ajak beda. Jama lamban-lamban balai saya di pesisir saya batin. Nah, Lamban Pesagi ini merupakan salah satu ikon wisata yang ada di daerah Lampung Barat. Nah, saya selanjutnya adalah lamban adat saya biasa digunakan sebagai tempat tinggal untuk rakyat yang ada di daerah Lampung. Biasa nih, lamon ram tunggai di daerah Tanggamus, Cukubala, Lampung Barat atau di daerah-daerah saya lagi menganut adat Lampung saya lumayan kental. What alasan mula kata-kata lamban di daerah Lampung berbentuk panggung? Jadi, pada zaman dahulu kala ya, di daerah Lampung masih berupa hutan yang lebat. Dan karena rumahnya ini letaknya berdampingan juga dengan hutan, untuk menghindari hewan-hewan buas, kemudian menghindari hewan-hewan liar, maka dibuatlah rumah-rumah ini berbentuk panggung. Kenapa? Supaya terhindar dari hewan-hewan tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh rumah yang ada di daerah Lampung. Oke, nah ini ada tugas ya, tugas ketiga bahasa Lampung. Pertanyaannya, menurut pendapatmu bagaimana cara melestarikan rumah adat Lampung di era modern ini? Ya, jadi bagaimana cara melestarikan rumah adat Lampung di era modern ini? Kerjakan di buku latihan dan kemudian dikumpulkan kepada guru mata pelajarannya masing-masing.
Baiklah, sekian untuk hari ini. Kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.